Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suliato Dewia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Frame Size, Profitability, Tangibility, dan Non-Debt Taxile terhadap kapital struktur perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Syariah periode 2017-2019. Bab 1 Pendahuluan, Latar Belakang. Struktur modal merupakan masalah yang sangat penting bagi setiap perusahaan. Baik maupun buruknya struktur modal, perusahaan akan berdampak langsung terhadap finansialnya. Perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak baik, di mana mempunyai hutang yang sangat besar, akan memberikan beban yang berat kepada perusahaan tersebut. Perusahaan sedapat mungkin memperoleh dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal. Pemenuhan dana perusahaan bisa berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal. Struktur modal di dalam sebuah perusahaan menyangkut bagaimana perusahaan akan membiayai hutangnya dan keputusan mengenai bentuk dan komposisi modal yang akan dipergunakan perusahaan, apakah dalam bentuk modal eksternal atau modal internal, dan kapan perusahaan memperoleh modal tersebut. Struktur modal merupakan pembiayaan tetap di mana mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Rianto 2008. Strategi mengenai pemenuhan modal perusahaan berhubungan erat kaitannya dengan kebijakan struktur modal. Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan trade-off antara risiko dan tingkat pengembalian. Penambahan utang akan memperbesar risiko perusahaan, tetapi sekaligus juga memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. Risiko yang makin tinggi akibat bertambahnya utang cenderung menurunkan harga saham, tetapi meningkatkan tingkat pengembalian diharapkan akan menaikkan harga saham tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah apakah tingkat pengembalian diharapkan dalam kaitannya dengan penggunaan utang cukup untuk mengkompensasi kenaikan risiko yang harus dihadapi pemegang saham, dan seberapa besar proporsi utang dan ekuitas yang optimal. Brigham dan Houston 2011. Tujuan perusahaan pada dasarnya untuk memaksimalkan pemilik dengan meningkatkan nilai perusahaan. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah dengan memaksimalkan aspek pendanaan. Ketersediaan sumber modal sangat penting sifatnya dan merupakan kebutuhan wajib perusahaan. Pemilihan sumber modal yang akan digunakan perusahaan harus ditentukan dengan teliti dan hati-hati. Secara teoritis, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktur pendanaan sulit untuk diukur. Berbagai penelitian empiris telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan. Hasil penelitian tersebut tidak dapat menentukan faktor-faktor yang secara tepat dapat mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan karena hasilnya tidak konsisten. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal sudah banyak diteliti sebelumnya. Penelitian miskovalensi menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap struktur modal. Hal ini sesuai dengan teorinya bahwa profitabilitas menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini karena tujuan profitabilitas adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, dan juga untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya. Dan dalam penelitian non-debt taxile berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap struktur modal. Non-debt taxile adalah penentu struktur modal yang bukan dari hutang, berupa pembebanan biaya depresiasi dan amortisasi terhadap laba rugi. Depresiasi dan amortisasi berfungsi sebagai pendorong bagi perusahaan untuk mengurangi hutang, karena depresiasi dan amortisasi merupakan cash flow sebagai sumber modal dari dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi pendanaan dari hutang. Penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saiful Fahri dan Yoga Adianto yang berjudul Pengaruh Non-Debt Taxile, Frame Size, Business Risk, dan Growth Opportunity terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa non-debt taxile tidak terdapat pengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Frame size secara parsial terdapat pengaruh positif terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Pemilihan faktor profitabilitas didasarkan pada alasan bahwa rasio profitabilitas menunjukkan efektivitas dan atas kinerja perusahaan dalam menghasilkan tingkat keuntungan dengan aset yang dimilikinya. Perusahaan yang memiliki kemampuan pembayaran utang leverage yang baik dapat dijadikan jaminan pembayaran utang dalam jumlah yang besar. Brigham dan Houston 2011. Keputusan struktur modal yang diambil oleh manajer tersebut tidak saja berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, tetapi juga berpengaruh terhadap risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Risiko keuangan tersebut meliputi kemungkinan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya dan kemungkinan tidak tercapainya laba yang ditargetkan. Perusahaan manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri sebuah negara. Perkembangan perusahaan manufaktur sebuah negara juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional di negara itu. Perkembangan ini dapat dilihat dari aspek kualitas produk yang dihasilkannya maupun kinerja industri secara keseluruhan. Industri manufaktur semasa krisis global lalu 2008-2009 termasuk salah satu dari beberapa industri yang paling merasakan pahitnya krisis ekonomi global. Industri manufaktur terutama yang berorientasi ekspor terpuruk cukup tajam seiring rendahnya permintaan dari negara-negara lain. Membumbungnya harga bahan baku seiring melemahnya nilai tukar rupiah dan sulitnya likuiditas pinjaman terutama dari dana perbankan. Krisis ekonomi global menjadi kendala berkembangnya sektor industri manufaktur di seluruh dunia. Lesunya perekonomian di Amerika Serikat dan Eropa yang merupakan kiblat perekonomian dunia berdampak pada berbagai sektor termasuk perindustrian manufaktur. Dampak dari itu semua adalah perekonomian dunia pun ikut lesu karena sektor industri manufaktur termasuk sektor yang paling basah. Tingginya konsumsi masyarakat berakibat pada penguatan kinerja impor, namun di sisi lain kinerja ekspor relatif melemah. Akibatnya rendahnya permintaan di dunia menyebabkan neraca perdagangan defisit. Krisis ekonomi di dunia juga berdampak pada melemahnya nilai tukar berbagai mata uang negara sehingga di sektor industri manufaktur pun semakin lesu. Di tahun 2019 banyak pihak yang lebih merasa optimis dengan perkembangan industri manufaktur dunia. Selain kondisi perekonomian Amerika dan Eropa yang makin membaik, sektor industri manufaktur di negara berkembang juga semakin pesat perkembangannya. Sementara di Indonesia ini prospek perkembangan industri manufaktur begitu pesat. Optimisme ini merujuk pada krisis moneter pada tahun 1998 yang lalu saat perekonomian Indonesia hancur lebur. Khusus negara Indonesia, perkembangan sektor manufaktur harus diperhatikan secara khusus, mengingat perkembangan bebas ASEAN Cina semakin marak. Hal itu tentu membawa dampak positif dengan tuntutan industri manufaktur nasional harus makin kreatif dalam memproduksi barangnya. Begitu pula halnya fenomena keuangan seperti tingginya tingkat hutang pada perusahaan-perusahaan di Indonesia merupakan hal yang cukup menarik untuk dikaji meskipun Indonesia merupakan negara yang dengan biaya kredit yang sangat mahal karena pada umumnya penelitian-penelitian terdahulu dilakukan oleh negara maju. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keputusan pendanaan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Syariah. Perusahaan-perusahaan tersebut mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan sumber pendanaannya, serta memperhatikan manfaat dan biaya dari sumber pendanaan yang ditentukan. Penulis menganggap terjadinya krisis global 2008 yang dampaknya sampai ke Indonesia merupakan fenomena yang menarik untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan perusahaan manufaktur di Indonesia. Selain itu, di Indonesia merupakan negara berkembang yang kebijakan pemerintahnya mengenai perekonomian sering terjadi perubahan, terutama mengenai suku bunga Bank Indonesia, tarif dasar listrik, harga BBM secara langsung mempengaruhi kondisi perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan mengambil penelitian berjudul Pengaruh Firm Size, Profitability, Tangibility, dan Non-Debt Taxile terhadap kapital struktur perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Syariah periode 2017-2019. Rumusan masalah berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan dan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Apakah franchise berpengaruh terhadap struktur perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Syariah? Apakah profitability berpengaruh terhadap struktur perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Syariah? Apakah tangibility berpengaruh terhadap struktur perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Syariah? Apakah non-debt taxile berpengaruh terhadap struktur perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Syariah? Tujuan penelitian untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh firm size terhadap struktur perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Syariah. Untuk memberikan bukti empiris mengenai
Pengaruh profitability terhadap struktur perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Syariah. Yang ketiga, untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tangibility terhadap struktur perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Syariah. Yang keempat, untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh non-taxable terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Syariah. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak yang berkepentingan, diantaranya manfaat akademik. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat memajukan ilmu pengetahuan mengenai kualitas sistem permodalan perusahaan di negara berkembang, khususnya Indonesia, mengenai struktur perusahaan. Yang kedua, manfaat praktik. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau tambahan referensi pada pengembangan teori mengenai firm size, profitability, tangibility, dan non-debt taxable dalam struktur modal perusahaan. Bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori struktur modal kapital struktur. Struktur modal adalah bauran atau perpaduan dari utang, saham preferred, saham biasa yang dikehendaki perusahaan dalam struktur modalnya. Weston dan Brigham 2010. Struktur modal kapital struktur berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang dengan modal sendiri. Sudana 2011. Struktur modal memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai sumber pendanaan perusahaan yang terdiri atas utang dan modal perusahaan. Hasil penentuan bauran sumber pendanaan tersebut yang akan digunakan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau memaksimalkan nilai harga pasar saham perusahaan. Struktur modal adalah perbandingan antara hutang dan ekuitas. Setiap perusahaan akan berupaya agar struktur modalnya selalu optimal. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan harga sahamnya. Hal tersebut biasanya diikuti dengan meminta rasio utang lebih rendah dari rasio yang memaksimalkan EPS. Perusahaan yang memiliki laba tinggi akan memiliki kemampuan untuk membayar dividen yang tinggi pula, sehingga berkaitan dengan EPS akan naik dikarenakan tingkat utang yang lebih tinggi. Brigham dan Houston 2006. Struktur modal merupakan perbandingan antara hutang perusahaan dengan total aset, diukur dengan debt to equity ratio, DER. Rumusnya, DER total hutang dikali 100% dibagi modal sendiri. Yang kedua, teori struktur modal. Ada 9 teori. Yang pertama, teori pendekatan laba bersih. Menurut teori pendekatan laba bersih, keputusan struktur modal relevan untuk digunakan dalam penilaian perusahaan. Teori pendekatan laba bersih operasi, teori pendekatan tradisional, teori Modigliani dan Miller, MM tanpa pajak, teori Modigliani dan Miller, MM dengan pajak, teori trade-off, teori informasi tidak asimetris, teori sinyal, teori pecking order. Lalu selanjutnya firm size. Firm size merupakan rata-rata total aktiva tahun bersangkutan sampai beberapa tahun mendatang. Brigham dan Houston 2011. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar dana yang dibutuhkan perusahaan untuk memenuhi seluruh aktivitasnya. Semakin besar perusahaan akan mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan. Menurut Bagustri Prasetya dan Asandi Mitra 2014, firm size atau ukuran perusahaan adalah besarnya aset yang dimiliki perusahaan yang menggambarkan kemampuan finansial perusahaan dalam suatu periode tertentu dan biasanya digambarkan dengan total aset. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan akan diukur dengan modal sebagai berikut. Size sama dengan logaritma natural atau jumlah aset. Profitabilitas. Menurut Brigham dan Houston 2009, profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan dan biasa diindikasikan oleh laba. Profitabilitas suatu perusahaan merupakan perbandingan antara laba dengan aktiva dan modal yang menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Tujuan profitabilitas ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya. Dwiani 2009. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk menentukan rendah tingginya suatu tingkat profitabilitas yang ada di dalam perusahaan yakni menggunakan return on asset (ROA). Return on asset menunjukkan perbandingan antara laba bersih terhadap total aktiva. Semakin tinggi nilai laba bersih yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari pemanfaatan dan efisiensi aktiva perusahaan,
maka semakin tinggi pula profitabilitas yang dihasilkan perusahaan tersebut. Profitabilitas atau ROA merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atas kegiatan usaha perusahaannya selama 1 tahun. Ukuran yang digunakan yaitu rasio laba bersih atau EBIT dengan total aktiva. Pengukuran ini sesuai dengan Sartono dan Sri Harto 1999, Friska Firnanti 2011, dan Ruswan Nurmasi 2013 yang diformulasikan sebagai berikut. Profitabilitas sama dengan laba bersih dibagi total aktiva. Selanjutnya tangibility. Tangibility merupakan salah satu variabel penting dalam menentukan keputusan pendanaan, karena aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat dijadikan kolateral bagi pihak kreditur dalam melakukan pinjaman. Joni dan Lina 2010. Perusahaan yang tidak mempunyai aktiva yang dapat digunakan sebagai kolateral oleh perusahaan dalam melakukan pinjaman, maka perusahaan tersebut akan cenderung menggunakan hutang dalam jumlah besar. Brigham 2009. Selanjutnya non-debt taxable. Menurut Abur 2008 dan Sari dan kawan-kawan 2013, non-debt taxable merupakan penghematan pajak sebagai akibat dari pembebanan depresiasi aktiva berwujud yang dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan. Perusahaan yang mempunyai jumlah aktiva tetap yang tinggi akan semakin banyak memperoleh keuntungan pajak, yaitu berupa biaya depresiasi atau penyusutan yang dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya pajak terutang. Tirsono 2008. Menurut Jumahir 2005, non-debt taxable ada variabel penentu kebijakan struktur modal dan tidak berhubungan dengan pengurangan pajak penghasilan, karena non-debt taxable bukan sebagai pengurang pendapatan dalam laporan laba dan rugi yang dapat mengurangi pajak penghasilan. Non-debt taxable merupakan hasil dari depreciation expense dibagi dengan earnings before interest and tax atau EBIT. Adapun rumus untuk mengukur non-debt taxable yaitu sebagai berikut. NDTS sama dengan depreciation expense dibagi EBIT. Penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini akan digunakan sebagai acuan perbandingan dengan penelitian ini. Yang pertama, penelitian Muhlan Hariri dan Maina Mulansari Yusniar 2016. Penelitian tersebut berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh ukuran perusahaan, struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan aktiva, pertumbuhan penjualan, dan risiko keuangan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan populasi penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 dengan sampel sebanyak 54 perusahaan. Yang dipilih menggunakan metode purpose sampling. Hipotesis penelitian diuji dengan regresi linear berganda yang telah memenuhi pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ukuran perusahaan, pertumbuhan aktiva, dan risiko keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah pengaruh positif terhadap struktur modal. Faktor profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah pengaruh negatif terhadap struktur modal, sedangkan faktor struktur aktiva dan pertumbuhan penjualan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap struktur modal. Relevansi dan kesesuaian penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah variabel yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur modal. Hasil penelitian ini juga mendukung hipotesis bahwa jika profitabilitas meningkat, maka dia cenderung menurun. Perusahaan cenderung mendahulukan pendanaan internal. Dalam hal ini berupa laba ditahan yang berasal dari laba yang diperolehnya. Penelitian kedua yaitu penelitian Nikade, Tika, Sukma Dewi, dan Imade Dana. Penelitian tersebut berjudul Pengaruh Growth Opportunity, Likuiditas, Non-Debt Taxable, dan Fixed Asset Ratio terhadap struktur modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh growth opportunity, likuiditas, non-debt taxable, dan fixed asset ratio secara parsial terhadap struktur sampel. Pada penelitian ini terdiri dari perusahaan barang konsumsi di BI yang berjumlah 32 perusahaan. Struktur modal laba bersih dapat diukur
dengan total aktiva perusahaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara growth opportunity dan NDTS terhadap struktur modal. Fixed asset ratio menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap struktur modal dan likuiditas menunjukkan pengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian Saiful Fahri dan Yoga Adianto 2019. Penelitian yang berjudul pengaruh non-textile, franchise, dan businesses dan growth opportunity terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019. Metode variabel penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh non-textile, franchise, business risk, dan growth opportunity terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019. Analisis ini menggunakan variabel bebas yaitu non-textile, franchise, business risk, dan growth opportunity. Variabel terikat yang digunakan adalah struktur modal. Penelitian dilakukan dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan data sekunder berupa data time series. Sampel penelitian ini adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019 yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap sesuai yang dibutuhkan peneliti. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa non-textile dan business risk tidak berpengaruh terhadap struktur modal, sedangkan franchise dan growth opportunity berpengaruh terhadap struktur modal. Relevansi dan kesesuaian penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah variabel yang digunakan, yaitu non-textile, franchise, dan struktur modal. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa non-textile tidak berpengaruh terhadap struktur modal, sedangkan franchise berpengaruh terhadap struktur modal. Dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti ingin menganalisis lebih lanjut pengaruh franchise, profitability, tangibility, dan non-textile terhadap kapital struktur perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Syariah periode 2017-2019. Penelitian selanjutnya Farah Margareta dan Aditya Rizky Ramadan 2010. Dan masih banyak penelitian yang lainnya. Bisa dilihat di di tabel 2.3 hasil penelitian terdahulu. Ada 10 yang masuk dalam tabel. Selanjutnya pengembangan hipotesis pengaruh franchise terhadap kapital struktur. Franchise berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Pengaruh profitability terhadap struktur modal perusahaan. Hipotesisnya profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Selanjutnya pengaruh tangibility terhadap kapital struktur. Tangibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Pengaruh non-textile terhadap kapital struktur. Non-textile tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Kerangka pemikiran. Penelitian ini menguji apakah franchise, profitability, tangibility, dan non-textile berpengaruh terhadap kapital struktur. Variabel independen dalam penelitian ini adalah franchise, profitability, tangibility, dan non-textile. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kapital struktur. Bab 3. Metode penelitian. Untuk mengetahui pengaruh franchise, profitability, tangibility, dan non-textile terhadap kapital struktur perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Syariah periode 2017-2019 digunakan analisis statistik, yaitu analisis korelasi, regresi linear, dan koefisien determinasi. Sedangkan untuk menguji hipotesis secara simultan digunakan uji F statistik dan uji T statistik. Untuk pengujian hipotesis secara parsial dan metode analisis yang digunakan adalah regresi dan panel. Operasionalisasi variabel. Variabel bebas independen variabel. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel independen variabel bebas dalam penelitian ini adalah franchise X1, profitability X2, tangibility X3, dan non-textile X4. Periode 2017-2019. Variabel terikat dependen variabel. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini adalah kapital struktur perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Syariah. Penelitian ini menggunakan
Satu variabel dependen yaitu kapital struktur perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Syariah, yaitu variabel Y. Sebagai variabel Y, populasi dan sampel populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono, 1999, halaman 72. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Syariah pada tahun 2017-2019. Yang ketiga, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sugiono, 1999, halaman 73. Sampel penelitian diambil secara purpose sampling, yaitu metode di mana pemilihan sampel pada karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya dengan kriteria sebagai berikut. Data untuk penelitian tersebut antara tahun 2017 sampai 2019. Jenis dan sumber data. Jenis data. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Sumber yang digunakan ini diperoleh melalui penelusuran dari media internet serta sumber penunjang lainnya berupa jurnal yang digunakan pada penelitian ini. Metode pengumpulan data. Metode untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang dipergunakan dalam penelitian dokumentasi. Dari asal kata dokumen artinya barang-barang tertulis. Sukardi, 2003. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti laporan keuangan perusahaan setelah dokumen lain dalam permasalahan yang relevan dengan kepentingan penelitian. Selanjutnya, teknis analisis data. Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Analisis berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen kriterium yang dapat diprediksi melalui variabel independen atau prediktor secara parsial maupun simultan. Model regresi linear berganda bila dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus BI dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3 ditambah BK dan XK ditambah E. Keterangan Y-nya itu kapital struktur perusahaan, A-nya konstanta nilai Y apabila X1, X2, X3, X4 sama dengan 0. X1 frame size, X2 profitability, X3 tangibility, X4 non-debt textile. B sebagai koefisien regresi dan S standar error. Uji asumsi klasik itu ada 4 uji: uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Yang selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui kebenaran hipotesis yang telah disusun berdasarkan data penelitian. Uji hipotesis dilakukan dengan menguji UJT dan dengan menggunakan UJT. UJT dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel dependen secara lebih baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.